Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat. Puji salawat serta salam tidak lupa kita junjungkan keharibaan Nabi besar Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat. Tujuan saya membuat video ini ialah saya ingin membagi sedikit pemahaman saya tentang tafsir. Baik, sebelum ke intinya, kita masuk ke pertama dulu. Kita harus tahu apa itu tafsir. Baik, pengertian tafsir. Tafsir ini dibagi menjadi dua, secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, tafsir ini adalah mengikuti pola taf'il berasal dari kata al-fasar yang berarti menjelaskan, menyingkap, dan menampakkan atau menerangkan makna yang abstrak. Sedangkan menurut istilah, tafsir adalah ilmu yang bisa menyempurnakan Al-Quran, mulai dari menjelaskan makna, menyingkap hukum-hukumnya, dan menghilangkan permasalahan-permasalahan di dalam ayat-ayatnya. Masuk kedua, yakni jenis-jenis tafsir. Jenis tafsir ini ada beberapa. Yang pertama ialah tafsir al-ma'sur, yang mana biasa disebut ialah tafsir riwayah. Kemudian tafsir bil ra'yi atau tafsir dirayah, tafsir bil isyarah atau tafsir isyari, tafsir fuqaha, tafsir kontemporer, tafsir maudhu atau tematik. Kemudian tadi sudah jenis-jenisnya. Selanjutnya ialah ulama-ulama tafsirnya. Yang pertama At-Tabari, tafsir Jalalain, Al-Baidawi, Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, Ibnu Al-Arabi, dan Fakhrur Razi. Kemudian materi inti yang pertama ini tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran adalah yang paling baik penafsirannya. Oleh karena itu, setiap orang yang berbicara lebih tahu dengan firman Allah atau Al-Quran daripada yang lainnya, dan tidak harus setiap orang yang mengetahui dari tafsir Al-Quran bil Al-Quran. Kemudian yang kedua ialah tafsir Al-Quran dengan hadis. Menafsirkan Al-Quran dengan Al-Sunnah adalah salah satu cara penafsiran yang biasa digunakan dalam metode tafsir Al-Ma'sur. Tafsir Al-Ma'sur adalah salah satu metode penafsiran Al-Quran yang paling kuat dan diakui keabsahannya, yaitu metode menafsirkan nas-nas Al-Quran dengan menggunakan nas-nas Al-Quran itu sendiri atau menggunakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tafsir terkait ketaatan kepada Allah, Rasul, dan pemimpin, yang mana tafsir ini dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuluhu in kuntum minuna billahi wal yaumil akhir zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Tafsir yang pertama ini tafsir menurut Ibnu Katsir. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Ayat ini turun tentang Abdullah bin Huzafah bin Qais bin Adi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutusnya dalam perjalanan. Kemudian tafsir terkait menuntut ilmu dijelaskan dalam surat Al-Mujadalah ayat ke-11 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu iza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa iza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu lazina amanu minkum wallazina utul ima darajat wallahu bima ta'maluna khabir.
Menurut Zubdatul Tafsir min Fathil Qadir, menuntut ilmu adalah sesuatu yang Allah anjurkan kepada kita untuk dikerjakan. Jangan kita, Allah juga mengerjakan Rasulnya untuk belajar sebagaimana yang dilakukan oleh Jibril terhadap Nabi Muhammad di Gua Hiro. Kemudian tafsir terkait taharah dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 6. Dalam tafsir ini setidaknya ada 3 cara bersuci, yaitu wudu, mandi wajib, dan tayamum. Ini merupakan seruan Allah kepada orang-orang beriman untuk menjelaskan syariat wudu jika hendak mendirikan salat, sebab keadaan suci dari hadas merupakan salah satu syarat sahnya salat. Tanpa bersuci, salat itu tidak akan sah dan tidak akan diterima, dan ini berlaku pada semua salat. Kemudian selanjutnya tafsir terkait ibadah, salat dan zakat dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dalam tafsir kitab Jalalain karya Imam Jalaluddin disebutkan makna dari surah Al-Baqarah ayat 43 ini, dan dirikanlah salat, bayarkan zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Artinya, salatlah bersama Muhammad dan para sahabatnya. Lalu Allah Ta'ala menunjukkan kepada para ulama mereka yang pernah memesankan kepada kaum kerabat mereka yang masuk Islam, tetaplah kalian dalam agama Muhammad karena ia adalah agama yang benar. Kemudian selanjutnya ini tafsir terkait amar ma'ruf nahi munkar dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 110. Menurut tafsir Al-Wajiz, ayat ini turun kepada 2 orang Yahudi yang berkata kepada kumpulan orang mukmin, sesungguhnya agama kami lebih baik daripada agama yang kalian serukan kepada kami. Kami lebih baik dari kalian. Kemudian Allah menurunkan ayat ini. Kemudian tafsir terkait fitnah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 191. Syekh Nawawi Banten memberikan sedikit penafsiran. Beliau mengatakan bahwa tekanan yang dialami oleh kaum muslim berupa diusir dari kampung halamannya lebih berat ketimbang pembunuhan. Hal ini karena dampak yang dirasakan lebih kompleks ketimbang pembunuhan. Kemudian materi selanjutnya ialah tafsir terkait mencuri dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 38. Menurut tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah, Allah menjelaskan dalam ayat ini balasan orang yang mencuri dan menebar rasa takut. Allah menyebutkan pencuri perempuan setelah menyebutkan pencuri laki-laki dalam ayat ini, agar tidak ada yang beranggapan jika seorang perempuan mencuri maka tidak ada hukuman baginya sebagai bentuk rasa kasihan kepadanya. Dan Allah mendahulukan penyebutan pencuri laki-laki daripada pencuri perempuan karena kaum laki-laki lebih berani melakukan kejahatan ini, dan kebanyakan kasus pencurian dilakukan oleh laki-laki. Kemudian tafsir terkait pembunuhan dijelaskan dalam surah Al-Isra ayat 33. Menurut Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsiran surah Al-Isra ayat 33 berisi tentang larangan Allah SWT untuk membunuh jiwa tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat agama. Kemudian selanjutnya tafsir terkait zina dijelaskan dalam surah Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Menurut tafsir Al-Wajiz, dan janganlah kalian mendekati zina dan sesuatu yang membukakan jalan untuk zina, karena zina itu adalah perbuatan buruk yang sudah jelas keburukannya, dan itu merupakan seburuk-buruk jalan karena mengakibatkan masuk neraka, percampuran asap, dan penyakit. Juga bisa menyebabkan penyakit berbahaya dan menodai kehormatan, khususnya kehormatan perempuan. Materi selanjutnya tafsir terkait pernikahan, ini anjuran menikah. Menurut lihat dan baru ayat, meningkatnya angka kasus perceraian mencapai jumlah yang menakutkan mendekati 40.000 kasus dalam 1 tahun, dan ini telah menyalahi asal dari tujuan pernikahan suami istri, prinsip kehidupan rumah tangga tanpa terputus. Kemudian materi selanjutnya ialah tafsir terkait syirik dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 48. Menurut tafsir As-Sa'di, Allah mengabarkan bahwasanya Dia tidak akan mengampuni seseorang yang menyekutukannya dari sesuatu pun dari
para makhluk dan Dia mengampuni dosa-dosa kecuali syirik, baik dosa yang kecil maupun yang besar. Yang demikian itu menurut kehendaknya dalam mengampuninya, yaitu bila hikmahnya telah mengampuninya. Adapun dosa-dosa selain syirik, sesungguhnya Allah telah menjadikan baginya banyak sekali sebab-sebab pengampunannya, seperti kebaikan-kebaikan yang menggugurkan dosa, musibah-musibah yang menghapuskan dosa di dunia, alam barzah, dan hari kiamat, atau seperti doa sebagian kaum mukminin untuk sebagian yang lain, atau seperti syafaatnya para pemberi syafaat, dan lebih dari itu semua adalah rahmat Allah, di mana yang paling berhak mendapatkannya adalah para ahli iman dan tauhid. Berbeda halnya dengan kesyirikan, sesungguhnya seorang musyrik telah menutup pintu-pintu ampunan bagi dirinya sendiri dan telah juga mengunci rapat pintu-pintu rahmat, sehingga tidak berguna bagi mereka segala ketaatan selain dari ketauhidan dan musibah-musibah yang tidak bermanfaat sama sekali baginya. Kemudian materi selanjutnya ialah tafsir terkait taubat. Allah berfirman bahwa sesungguhnya Allah hanya menerima taubat dari orang yang berbuat keburukan lantaran kebodohannya, kemudian ia bertobat, sekalipun sesudah menyaksikan kedatangan malaikat maut yang akan mencabut nyawanya sampai di tenggorokan. Mujahid dan lain-lainnya yang bukan hanya secara mengatakan bahwa setiap orang yang berbuat durhaka kepada Allah karena tersalah atau sengaja, ia dinamakan jahil hingga ia menghentikan perbuatan dosanya. Qatadah meriwayatkan dari Abu Aliyah yang menceritakan bahwa sahabat-sahabat Rasulullah SAW pernah mengatakan, setiap perbuatan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, maka hamba yang bersangkutan dinamakan jahil. Demikianlah menurut riwayat Ibnu Jarir. Baik, cukup sekian pemaparan materi tafsir yang saya pahami. Apabila ada salah penuturan kata, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.